suara adik-adik alumni ya, sekata dan harmoni. Begitulah semangat Islam yang ditunjukkan. Paling penting adalah penyatuan hati kita semua. Jadi pada malam ini untuk meneruskan majlis, saya ingin menjemput sastrawan negara kita, Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah, juga pengerusi kepada Seminar Internasional Sastra Melayu Islam 2017 untuk menyampaikan ucapan sambutan. Dipersilakan. Dipersilakan sastrawan negara Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah untuk menyampaikan ucapan sambutan. Dipersilakan. Yang dibenci Cik Osman, yang bahagia Ketua Pengarah Dewan Mahasiswa Pusaka Datuk Haji Abdul Aziz Abbas, yang berbahagia Haji Nazmi Abdani, Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, pada jawaban kuasa Sismi 17, para sastrawan peserta Sismi 17 yang diraihkan dan akan dinobatkan Profesor Bulan Hidayat, pemenang tokoh Keselatan Dunia Numera 2017, Profesor Engineer Wanapaka, dan Saudara Ketua Ihirmah yang menangi anugerah pakaian Numera 2017, dan seterusnya kepada Puan Norazima Abu Bakar, pemenang anugerah Sikandi Numera 2017. Saya harap nama yang itu sudah bangun, berikan tepukan kepada mereka ini. Banyak untuk Ihirmah. Jadi tukang dokumentasi. Oh, ini dia. Itu dia. Yang menyolok ya. Oke, terima kasih. Pergerakan kesusastraan di tanah Melayu pada tahun 1948 dalam keadaan yang amat darurat. Pada waktu itu pejuang-pejuang nasionalisme Melayu seperti Abu Ahmad Busamam, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, dan juga terdiri pada wartawan yang terkenal seperti Christmas, Samad Ismail, dan berapa nama yang penting lagi berjuang dalam keadaan yang penuh ketakutan kerana diburu oleh kolonialis Inggris waktu itu. Ribuan pemuda-pemuda diburu Inggris pada tahun 1950-an dan dipenjarakan. Jadi keadaan sastra pada waktu itu amatlah gawat. Dan Isa Haji Muhammad, salah seorang tokohnya yang juga dinamakan Pak Sako waktu itu, telah menulis beberapa kisah pendek dan juga novel seperti Putra Gunung Tahan, Anak Mak Lela Gila. Ini sebenarnya satu sindiran yang tajam pada pihak Inggris. Malah beliau mengambil langkah yang drastis, meninggalkan jawatan yang tinggi masuk waktu itu sebagai magistrate, ya, hakim mahkamah rendah tingkat ketiga. Inggris memainkan peranan supaya menekan Isa Haji Muhammad yang dalam perbicaraannya selalu membela orang miskin, orang kampung yang tidak punya uang untuk bayar uang perbicaraan. Ini dipandang dengan penuh perhatian oleh penjajah Inggris, utamanya
bos pada Kisah Haji Muhammad. Dan pada itu Ahmad Mustamam dia menubuhkan Angkatan Pemuda Insaf, dan kemudian Aisyah Ghani dan Samsiah Fakih menubuhkan AWAS, yaitu Angkatan Wanita Sedar, berjuang dalam keadaan yang di bawah tanah untuk menentang kolonialis Inggris pada itu. Jadi kemerdekaan tanah air kita memang dipelopori oleh golongan wartawan dan juga golongan guru-guru agama dan guru-guru sekolah Melayu seperti itu. Tapi kemerdekaan yang kita capai sekarang ini bukanlah mudah jalannya. Sekarang para pemimpin sudah dibauri oleh profesional bidang masing-masing, ya. Dan karena kita sekarang ini dalam cabaran dunia yang lebih luas lagi dengan adanya globalisasi dan juga reformasi dan untuk menyaingi keadaan ekonomi dan lagi. Punya satu peranan yang amat penting dalam masyarakat, bukan sekadar sebagai sebuah cerminan perasaan semata-mata. Namun lebih penting dari itu, hasil karya mereka telah berjaya memberi kesedaran kepada umum dan akan isu-isu penting yang dialami masyarakat semasa. Dari hasil tulisan mata pena mereka ini, kita melihat betapa banyaknya gerakan-gerakan yang telah diinspirasikan, sama ada dari sudut nasionalisme maupun perjuangan untuk memartabatkan kedudukan rakyat melalui bidang pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan lain-lain. Saya cuba nak memetikkan beberapa contoh, tapi oleh kerana pun Datuk Sastrawan Negara, Datuk Kamala telah menyebut beberapa nama yang keterlibatan mereka dalam memberi pendekatan yang baik merupakan perjuangan penulis-penulis di waktu-waktu lalu. Tapi saya ingin memetik contoh di sini sebagai seorang tokoh yang mungkin tidak begitu tersohor, yaitu Abdul Qadir Adabi, yang telah menggunakan kemahirannya berfikir dan menulis secara faktual dan kritis untuk mencampah idea-idea bernas seperti yang terkandung dalam sebuah surat pada tahun 1923 yang ditujukan kepada kebawah budi Yang Muhammadiyah Sultan Kelantan. Antara gagasan yang terkandung: pertama, mendirikan sebuah kolej di Kelantan. Kedua, mendirikan sebuah universiti di Tanah Melayu. Mendirikan sebuah kerajaan persekutuan Tanah Melayu di bawah seorang kepala negara yang dipilih antara sultan-sultan di Tanah Melayu. Dan mendirikan tugu-tugu peringatan pahlawan untuk membangkitkan semangat kebangsaan seperti mana yang dibuat di England dan Perancis. Ini adalah tulisan tahun 1923. Sebagai waktu itu mungkin banyak yang tidak berlaku seperti mana yang kita telah lihat kecanggihan waktu ini. Tapi inilah menggambarkan bahawa penulis waktu itu telah merancang, telah menulis, telah mencadang sesuatu yang akhirnya dapat kita lihat keberkesanannya pada hari ini. Sama juga kita amati sejarah Indonesia. Bagi ramai sekali tokoh-tokoh